Ketemu maning karo YouTube Nyonglik Slamet wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini Lilik arep membagikan satu resep risol bihun yang kulitnya tidak menggunakan telur. Ini meskipun tidak menggunakan telur, kulitnya insya Allah anti sobek, terusan dijamin teksturnya celekamin, tidak mengecewakan. Bisa dijual dari harga seribuan. Kalian bisa menggunakan resep ini, atau mau dijual berapapun bolehlah, terserah, monggo ya. Seperti apa cara dan bahannya, simak video ini hingga selesai atau dengarkan rampung. Pertama, di sini saya gunakan bihun merek yang seperti ini. Ini namanya bihun jagung ya. Saya gunakan 3 bungkus. Nah, di kemasan per bungkusnya itu sekitar 70 gram, jadi 3 bungkus 210 gram seperti ini. Kemudian kita potek-potek ataupun ditugel-tugel biar nanti tidak terlalu panjang ya. Jadi kalian bisa gunakan merek bihun jagung apa saja. Total keseluruhan 210 gram. Terus siapkan juga air panas yang mendidih. Kemudian bihunnya kita rendam ya. Direndam hingga tekstur bihunnya lebih matang dan lentur seperti ini. Setelah seperti ini, segera kalian tiriskan. Langkah berikutnya, siapkan daun seledri. Daun seledrinya jika ditimbang ini seberat 50 gram, ditambah dengan daun bawang ataupun muncang ini 100 gram. Jika tidak ada timbangannya dikira-kira, kalian potong-potong dulu batangnya dan pisahkan. Siapkan wajan dan tambah dengan minyak secukupnya. Terus kita tumis bawang putih yang sudah dicincang sebanyak 4 siung. Kita tumis sebentar hingga layu, baru kita masukkan ebi kering yang kecil-kecil, ini sekitar 1 sendok makan. Kalau tidak menggunakannya ora apa-apa, terserahlah, bebas, monggo. Terus ditambah lagi ini batang seledri, batang daun bawang, kita tumis sebentar hingga cukup layu. Baru ditambah dengan 150 gram wortel yang sudah kita serut seperti ini, kayak gie ya. Terus ditumis. Terus ditambah dengan ladaku sekitar setengah saset ya. Ini kebetulan sisa setengah saset. Masako rasa sapi 2 saset. Terus tambah dengan gula pasir sekitar 2 sendok makan. Terus ditambah garam uyah setengah sendok teh. Terus ditambah sedikit air. Nah, biar pedas ditambah dengan bon cabai yang level 10. Ini disesuaikan saja ya. Mau yang level 15 atau berapa terserah. Mau nggak pakai bon cabai ya monggo, bebas. Terus baru kita masukkan bihun jagungnya yang sebelumnya sudah ditiriskan dan kita aduk-aduk hingga benar-benar merata. Gunakan api paling kecil biar bihunnya tidak lengket dan tidak gosong. Terakhir kita masukkan daun seledri dan daun bawangnya ya. Dan ini kita aduk-aduk dan kalian bisa cicipi apa kurang asin atau kurang manis. Kadang selera orang itu beda-beda ya. Ini sudah siap dan bisa disisihkan hingga menjadi suhu ruang. Berikutnya untuk bahan kulit, kita siapkan timbangan dan saya timbang sebanyak 50 gram minyak goreng. Ingat, jangan gunakan minyak goreng curah dan juga jangan sampai gunakan minyak goreng jelantah gesek. Tambahkan juga dengan bawang putih bubuk setengah sendok teh, jangan bawang yang diulek. Terus tambahkan juga penyedap rasa sapi biar rasanya lebih ceruduk. Tambah lagi dengan garamnya setengah sendok teh. Dan untuk airnya kita masukkan secara bertahap. Total keseluruhan air untuk resep ini sebanyak 1200 ml. Kita timbang dari 0 lagi dan saya masukkan terigunya. Terigunya serbaguna, cari yang ada gambar gorengan ya. Ini kalian timbang sebanyak 500 gram atau setengah kilo.
Jika mau menggunakan terigu merek lain, bisa apa tidak? Jawabannya bisa. Yang penting terigunya yang untuk jenis gorengan. Dan penggunaan air tidak bisa disamaratakan karena setiap terigu itu kadar airnya berbeda. Ada yang banyak air, ada yang sedikit air. Tapi jika pengen yang pas, maka ikuti resep ini. Masukkannya air juga bertahap ya. Untuk satu resep 500 gram terigu airnya 1200 ml. Ini insya Allah pas jika terigunya terigu yang seperti saya. Masukkan bertahap. Kalau mau di mixer boleh apa tidak boleh, silahkan. Setelah semuanya tercampur wajib disaring. Ini biasanya jika tidak disaring khawatirnya di bagian bawah itu ada yang tidak halus ya. Jadi apapun alasannya biasanya tetap saya saring meskipun adonannya saya mixer. Oke. Jadi disaring. Setelah disaring kalian bisa diamkan dulu 10, 15 atau 20 menit biar adonannya rileks ya. Monggo seperti ini. Dan ini dia resepnya, silahkan kalian screenshot atau share video ini agar lebih mudah dicairi saat dibutuhkan. Nah, teflonnya ini ukuran 22 ya. Sebelum digunakan kalian oles dulu dengan minyak dan bersihkan dengan tisu kayak gini ya. Tuh teflonnya yang seperti ini bagus, harganya 100-an lebih ya. Kita panaskan dengan api cenderung kecil, tapi ini disesuaikan ya dengan oven kompor masing-masing. Kadang kan api ini beda-beda. Jadi setelah cukup panas kita tuang adonannya gampang seperti ini ya. Tapi jika terlalu panas nanti akan mateng duluan dan beruntusan. Tapi itu wajar, biasanya di awal-awal akan seperti itu, panasnya belum stabil. Tapi kalau panas teflon sudah stabil, ketika dituang seperti ini, bunyinya itu bukan cos gitu ya, tapi cos pelan gitu ya, halus bunyi panas teflonnya ketika dituang. Kita masukkan, tambahkan bihunnya secukupnya. Kalian sesuaikan mau harga 1000 atau 1500, disinilah kuncinya. Kalian yang bisa atur sendiri. Cara lipatnya juga gampang ya. Tuh. Jadi untuk ngelipat ini risol, bagian yang lengketnya itu di bawah ya. Contohnya yang seperti ini maksud saya. Nah, kita keluarkan. Nah, tetap posisinya seperti ini. Yang halus ya tetap di atas ya. Untuk centong sayur yang saya gunakan ini jika diukur itu sekitar 35 mili ya. Jadi kalian bisa ukur dulu centong kalian berapa mili. Mau 40 mili juga boleh, monggo ya. Tuh hasilnya seperti ini. Tetap yang lengket setelah matang, yang lengket di bagian bawah untuk ngelem saat digulung ya. Perhatikan nih sekali lagi, tuh panasnya stabil. Kalian sendiri yang bisa tentukan dan atur. Untuk tingkat api besar kecilnya di kompor saya itu seperti ini. Tidak bisa disamaratakan ya, kalian sendiri yang lebih tahu di kompor masing-masing. Nih sekali lagi, jika teflonnya panasnya stabil itu seperti ini. Panas stabil teflon itu bunyinya ces, halus dan pelan, bukan yang cos gitu ya. Nanti kalau bunyinya seperti itu mateng duluan dan beruntusan. Sisakan adonan sekitar berapa secukupnya, jika terlalu kental ditambah dengan air. Untuk tepung panir ini saya blender, tapi tidak terlalu halus. Ini hasilnya ya, siap untuk kita panir. Caranya, jika yang masih pemula kalian masukkannya satu persatu, jangan banyak-banyak, nanti malah rusak. Celupkan, kemudian kita balut dengan panir. Ini panir yang saya butuhkan 250 gram untuk satu resep ini ya. Caranya kayak gini, lalu gampang pokoknya. Yang penting mau belajar, jangan takut gagal. Namanya belajar tidak mungkin langsung bisa ya. Jika ada yang sobek seperti ini jangan dibuang,
Nih, siapkan teflon yang panas. Ini dari kompor ya, panas. Terus tuang sedikit adonan, kemudian kita tempel seperti ini. Biarkan adonan yang tadi itu mateng, dan kita goyang-goyang seperti ini biar lengket dan merekat ya. Gampang nih hasilnya tuh ya. Ini ditambal, bukan tambal ban. Satu resep ini bisa menghasilkan 45 hingga 46 tergantung tingkat keberhasilan saat mencetak kulit. Dan untuk isian juga bisa kalian sesuaikan dengan harga jualnya. Mau harga 1000-an, berarti isian juga harus diperhatikan. Dan saya sendiri ini jualnya mentah, per mika isinya 8 dengan harga 10.000. Jadi semoga video kali ini menginspirasi dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, matur kesuwun.